supaya kita mendapatkan ikan yang sehat dan tidak ada kematian. Ada tips yang saya akan sharing. Tanda ikan sehat itu nafsu makannya yang tinggi dan pergerakannya yang aktif. Halo sahabat Leleku ID, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kembali pada konten video kali ini kami hadir tentunya untuk berbagi sebuah informasi terkait seputar kegiatan budidaya. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan melihat perkembangan bibit ikan nela yang kemarin habis tebar di tanggal 24 Mei 2025, sekitar 2 minggu sampai sekarang. Dan inilah teman-teman perkembangan ikan nela, sudah mulai banyak yang besar, ada perubahan. Dan tentunya teman-teman, ini ikan nela dalam keadaan sehat semuanya. Dan alhamdulillah di umur 2 minggu ini sejak awal tebar belum ada kematian dari ikan nela ini yang saya tebar di kolam podik damber. Teman-teman bisa kita lihat ukurannya sudah mulai ada yang besar namun tidak rata, karena sebab di awal tebar ukuran tidak merata. Ada yang ukuran 2 cm dan ada ukuran yang 3 cm paling besar. Oke teman-teman, hal yang paling penting dalam video ini sebelum kita lanjut video ini, buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga tetap diberi kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman khususnya yang muslim, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena kemarin kita sudah bersama-sama melaksanakan hari raya besar, yaitu hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang saya akan sharing pada video hari ini sebagai gambaran utama, kalaupun kita lihat ikan nela, kita bisa melihat dari gerak-geriknya dan juga aktivitas daripada ikan nela ini. Dan ini menandakan bahwa ikan nela dalam keadaan sehat. Supaya kita mendapatkan ikan yang sehat dan tidak ada kematian, ada tips yang saya akan sharing, yaitu yang pertama teman-teman, tidak lain harus menjaga kualitas air. Jika kualitas air sudah bagus, maka ikan yang ada di dalamnya pasti dalam keadaan sehat dan tidak ada kematian. Karena ikan nela tentunya ini sangat rentan sekali dengan berbagai penyakit, baik jamur maupun infeksi virus lainnya. Infeksi virus penyakit itu disebabkan karena kualitas air yang buruk. Oke teman-teman, ini supaya kita dapat mendapatkan kualitas air yang bagus untuk pertumbuhan ikan nela, pertama saya sarankan teman-teman bisa menggunakan filtrasi yang ada seperti ini. Ini filtrasi sistem ras yang selalu mengolah atau mensirkulasi air terus menerus tanpa membuang air yang ada di kolam podik damber. Jadi teman-teman, air ini tidak pernah dikuras dan tidak pernah dibuang,
karena terus-menerus akan diolah atau disaring oleh filter ini. Dan hasilnya teman-teman, kita mendapatkan hasil air yang berkualitas. Terus yang kedua teman-teman bisa kita lihat di kolam budidaya ini ada tumbuhan. Ini tumbuhan kiambang. Tumbuhan ini bukan hanya sekedar sebagai tempat persembunyian ikan atau sekedar hiasan di kolam, tapi tumbuhan ini manfaatnya luar biasa untuk mengelola atau membersihkan air secara alami. Dan saya letakkan di beberapa kolam budidaya ini tujuannya di samping sebagai penghias dan juga sebagai tempat persembunyian ikan ketika terkena sinar matahari. Dan tak kalah penting teman-teman, di sini saya letakkan di beberapa filter ini. Di sini saya letakkan ada 2 filter. Pertama filter mekanis, yang kedua biologis. Saya sengaja letakkan supaya tanaman ini menyaring kotoran yang ringan dengan menggunakan akar. Teman-teman, saya akan perlihatkan dulu. Tanaman ini tanaman kiambang, termasuk pembersih air. Manfaatnya, kiambang memiliki kemampuan menyerap zat-zat yang terlarut di air sehingga dapat meningkatkan kualitas air. Dan juga tak kalah penting, tanaman ini bisa menyaring kotoran dengan akar yang panjang. Ini saya akan perlihatkan ya teman-teman. Ini kotoran yang masih lembut, yang masih ringan, lolos dari filter ini, maka kotoran ini akan menempel di bagian akar, sehingga kotoran ini tidak ikut masuk tersaring ke dalam filter yang lain. Jadi fungsinya selain ini berfungsi sebagai tempat persembunyian ikan, juga berfungsi sebagai pembersih air dan penyaring kotoran. Ini kotoran ikan. Kalau kita urut, kita lihat ya teman-teman, ini semuanya kotoran ikan. Kalau kita lihat di batu-batu ini banyak kotoran ikan. Ini dia teman-teman. Di dalam kita bisa lihat banyak kotoran yang sudah mengendap. Oke, 2 itu ya teman-teman. Pertama, menjaga kualitas air. Yang kedua, menggunakan filter dibantu dengan tanaman ini. Maka kita akan selalu mendapatkan air yang berkualitas. Dan yang terakhir teman-teman, supaya kita tetap mendapatkan air yang berkualitas, kita tentunya selalu tidak lupa membuang kotoran yang mengendap di sini setiap 1 minggu sekali. Itu harus rutin ya teman-teman, supaya ikan ini tetap sehat. Teman-teman, itu saja. Tanda ikan sehat itu nafsu makannya yang tinggi dan pergerakannya yang aktif. Itu menandakan bahwa ikan yang kita pelihara itu dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, mungkin itu saja sharing pada video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang pemula. Dan sebelum saya akhiri video ini, buat teman-teman yang sudah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah dukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dengan video ini atau baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang di channel Lelek ID. Semoga video yang saya upload tetap bermanfaat dan menginspirasi dan juga menjadi edukasi dan bisa membantu teman-teman, khususnya teman-teman yang mau budidaya. Oke teman-teman, itu saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.